Yang paling diutamakan ini warga ini satu-satu jalan ini Pak yang dibutuhkan dari masyarakat setiap hari, setiap malam, anak sekolah, ini jalan sini Pak, tidak ada jalan yang lain. Karena ini betul-betul dibutuhkan dari warga Desa Cinoyong, warga Desa Bantarwangi, walaupun luar dari Bantarwangi dengan Cinoyong juga banyak yang jalan melintas ke sini. Karena apa? Kebutuhannya cuma ada satu ini jalan akses ini, kebutuhan masyarakat. Mohon izin ya. Ini di Pandeglang kan lagi viral nih gara-gara Bang Kumis. Bang Kumis juga menyebut-nyebut nama Ali soal jembatan di Cinoyong. Nah coba saya jujur aja tanggapannya gimana tuh? Jembatan Cinoyong pernah saya sampaikan dan pernah zaman saya pernah di DPD provinsi. Nah terus ini yang terakhir Pak Doni terkait masalah di desa Cinoyong. Bang Kumis sempat ke sana, memang potensi Cinoyong itu luar biasa tentang pariwisata. Tetapi kendalanya di sana ada sebuah jembatan yang ya sangat miris dan saya katakan tidak layak dari sebuah desa perbatasan antara Kabupaten Serang dan Pandeglang. Ya, mau Pak Kades akhirnya mengancam akan menggunakan dana ADD sampai itu kan nggak boleh tuh. Nah bagaimana menyikapi supaya intinya warga supaya Cinoyong itu memiliki jembatan yang layak di sebuah desa. Hari ini Bang Kumis sengaja untuk kembali memperbarui informasi soal polemik jembatan di Desa Cinoyong, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang konon sudah ada beberapa pihak untuk rencana pembangunan tersebut. Bahkan salah satu anggota dewan dari fraksi Gerindra pun pernah untuk membuat suatu rencana pembangunan jembatan tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, hari ini Bang Kumis sudah ada di layar monitor Bang Kumis, Bapak Kepala Desa Cinoyong, Bapak Haji Sukemi, dan ada Bapak Ali Jamroni yang sekarang ada di posisi anggota DPR RI dari Komisi 10, dan Bapak Doni Hermawan, Kadis DMPD Kabupaten Pandeglang, dan Bang Sandi. Oke, pemirsa, silakan. Apa sih sebenarnya kok sulit banget pemerintah untuk membangun fasilitas jembatan yang memang itu sangat diperlukan? Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Sohimi, barangkali bisa menjelaskan bagaimana sih duduk persoalan jembatan ini hingga sampai hari ini tetap masih kayak jembatan zaman jadul. Silakan Pak Haji. Jadi gini Pak, ketika itu jembatan tadinya kan saya lebih palang Pak, terus terang karena dijanjiin itu dari kabupaten dan provinsi ya Pak. Itu jembatan itu udah diperiksa, udah diukur, udah dibor, makanya janjinya tadi 2021, ternyata sekarang dipindahkan lagi katanya gitu ya 2022 awal itu udah mampang kan, itunya dananya 6.180 juta kalau nggak salah gitu ya. Tapi kenapa sampai sekarang tapi belum ada realisasi, belum ada info apa gitu ya. Itu dipertanyakan dari masyarakat, seorang masyarakat kepala desa itu karena waktu dulu itu kenapa Pak Lurah jembatan itu belum dibangun-bangun, karena masyarakat kita butuh. Karena kalau sekarang misalnya ini butuh jembatan ini pakai dibangun bambu lagi gimana? Kita kan udah capek. Kita waktu dulu Pasti. Nah, mohon izin Pak Lurah, saya potong dulu. Bisa dijelaskan posisi jembatan itu di mana sih sebenarnya dan penghubung antara desa apa dan desa apa gitu, Bro? Jadi gini, itu desa jembatannya Lewi Panoongan, Desa Cinoyong, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, ya. Itu jalan poros desa antara penghubung Desa Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Itu Pak Kumis. Makanya kami udah bersepakat antara dua desa perhubung waktu dulu dengan Lurah Uncara udah ditandatangani dari Uncara, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Carita itu ya. Itu kan udah proposalnya udah masuk tahun 2019 waktu saya pertama jadi kepala desa itu.
Ketika saya dijanjiin waktu dulu itu di provinsi, di Dewan Provinsi, karena itu orang-orang dinas juga ada 6 orang, saya disaksikan dari Ali Jamroni sebagai penyambungnya itu waktu dia mau nyalon. Tapi sekarang di Ali Jamroni, karena ketika udah dia dapat mungkin dari desa kami, terus terang saya mah, tapi kacang lupa kulitnya. Terus terang saya mah, kacang lupa kulitnya apa sih kacang lupa kulitnya? Dia kalau udah dapat itu nggak ingat ke desa kami gitu. Karena waktu dulu berapa jaminan Pak Haji? Kata saya tidak menjaminkan. Gimana kalau 700? Kita nggak muluk-muluk. Nanti buktikan aja apabila ketika saya berhasil, itu apa janjinya Pak Ali? Siap saya membangun jembatan karena saya penyambung katanya. Nah, Pak Ali Jamroni tadi disebut-sebut oleh Bapak Haji Sukemi soal rencana Bapak pada waktu itu yang mengajukan sampai ke provinsi. Tapi faktanya sampai hari ini entah apa kendalanya, di mana letak kekeliruannya atau salahnya, sampai hari ini belum jembatan tersebut belum dibangun. Barangkali ada penjelasan atau tanggapan dari Bapak Ali Jamroni sendiri nih, bagaimana? Jembatan Cinoyong pernah saya sampaikan dan pernah zaman saya pernah di DPD provinsi pernah saya usulkan dan sudah masuk dalam anggaran Kementerian PUPR. Ingat pada saat itu saya berakhir 2019 dan saya sampaikan 2020 kena COVID. Kira-kira begitu Pak. Nah untuk maksud saya mari kita sama-sama nih didorong lagi gitu kan, karena ini Saya akan dorong lagi sama teman-teman saya di provinsi ya. Karena anggarannya sempat terputus dan saya sekarang di DPR ini, jadi saya agak susah menjangkau. Tetapi saya sangat support sekali terkait dengan jembatan itu karena kan saya yang mengusulkan, bukan siapa-siapa, saya yang mengusulkan Pak. Jadi saya akan sampaikan, tapi kemarin sempat saya usulkan, tapi sudah agak terlambat di anggaran murni pembahasan sudah selesai. Saya akan sampaikan lagi. Siap Bang. Oke. sukses. Oke. Nah, itulah ternyata Pak Ali menjauh seperti itu, dan mungkin supaya kebutuhan warga tentang jembatan ini segera dibangun, maka Bang Kumis akan mengali informasi lagi dari Bapak Doni Hermawan, Kadis DMPD Kabupaten Pandeglang, karena ini menyangkut desa. Barangkali ada solusi atau gimana soal jembatan ini. Pak Doni, silakan Pak Doni. Cinoyong itu salah satu desa di wilayah Kecamatan Carita. Dia punya potensi yang luar biasa. Potensi perkebunannya, potensi wisatanya di sana banyak kan itu. Ini kan menjadi daya tarik buat desa nanti ke depan, potensinya ada di sana. Nah, masalah jembatan, kami sudah komunikasi dengan Kepala Dinas PU sesuai dengan instruksi Bupati. Kami sudah instruksi dengan Kepala Dinas PU, insya Allah secepatnya akan ditinjau, akan diukur untuk diajukan di 2023. Nah, ini kan suatu progres yang baik. Nah, komunikasi ini sebenarnya untuk desa-desa yang punya potensi dan kebetulan mungkin jembatannya rusak atau jalannya rusak, bisa dikomunikasikan dengan kita, mungkin kita bisa fasilitasi. Nah, untuk dana desa sebenarnya nggak boleh, karena memang pekerjaan jembatan ini pekerjaan yang sulit. Kenapa bikin sulit? Rumit. Gitu. Nggak mungkin bisa dikerjakan oleh desa, oleh desa atau orang-orang desa, tapi orang-orang teknis yang bisa kan itu. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan dana desa itu pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang bisa dikerjakan oleh diberdayakan oleh masyarakat desa seperti itu. Yang pasti untuk Cinoyong tadi saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas PU, insya Allah akan ditinjau, akan diukur oleh Dinas PU secepatnya. Kita doakan saja semoga nanti Cinoyong dengan terbangunnya jembatan ini akan menambah PAD di Kabupaten Pandeglang maupun di desa. Itu yang kami harapkan. Nah, mungkin yang terakhir nih, karena dimanapun juga ini akhirnya warga, karena waktu itu sudah diajukan ke provinsi dengan anggaran 6 miliar sekian, akhirnya yang jadi sasaran kan Pak Kadesnya, bahwa ini Pak Kades ada apa sampai hari ini belum dibangun. Coba barangkali ada pesan khusus buat warga untuk hal jembatan ini. Ya, jadi gini, yang namanya Pak Lurah ini sudah benar sebenarnya, sudah mengajukan ke beberapa instansi di provinsi karena dananya besar. Nah, Pak Kades sebenarnya udah benar,
Cuman masalahnya yang punya kebijakan kan bukan Pak Kades. Pak Kades hanya mengajukan pada saat yang dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi menggelontorkan dana, ya mungkin dilaksanakan. Tapi pada saat provinsi nggak menggelontorkan dana, nggak menganggarkan, otomatis kan nggak dibangun. Jadi saya berharap masyarakat juga jangan menyalahkan juga kepala desa. Kepala desa sudah benar sikapnya menjalankan roda pemerintahannya dengan mengajukan kepada pihak yang berwenang, yaitu PU. Dan sekarang sudah mengajukan juga ke PU Kabupaten, dan alhamdulillah sudah disikapi. Tolong masyarakat di sana pada saat nanti pengukuran, ayo kita kawal, ayo kita bangun bersama-sama sehingga jembatan yang tadi disebut oleh Pak Kumis seperti film India Jones, ya kita harus kita bangun bersama-sama, pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Pemerintah desa sudah benar, Pak Lurah sudah bagus, sudah mengajukan, karena nggak mungkin dibangun dari dana desa, nggak cukup dari dana desa, karena memang pekerjaannya pun rumit, butuh orang-orang teknis, karena diukur pada saat dibangun jangan sampai besok lusa rubuh. Kan butuh ukuran-ukuran orang-orang yang punya pemikiran yang bagus, dalam artian punya ahli sendiri untuk jembatan ya khususnya. Itu mungkin bisa sampaikan. Terima kasih Mas. Nah itulah pemirsa, bincang-bincang melalui Fiskol dengan beberapa pihak, satu dari pemerintah desa yang diwakili oleh Bapak Haji Yesu Kemi selaku kepala desa, dan dari Bapak Ali Jamroni sendiri, dan Bapak Doni Hermawan, termasuk Bang Sandi yang setia mendengarkan. Sampai jumpa nanti, bagaimana kelanjutan dari proses perjuangan warga Cinoyong untuk memiliki jembatan yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.